semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan sesi konseling, kita perkenalan dulu terlebih dahulu ya. Baik, dari pertama, perkenalkan, nama saya Fatima, saya sebagai konselor dari Sandi. Saya Alfira Mayanti. Nama saya Koryati. Nama saya Dina. Saya bisa. Jadi sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling kelompok? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan konseling itu apa. Ya. Jadi konseling itu adalah salah satu metode kita dalam memecahkan masalah, baik masalah individu, masalah kelompok juga. Jadi sebelumnya kalian di sini ada keterpaksaan nggak untuk melakukan sesi konseling? Tidak. Baik, alhamdulillah. Ya, pertama, konseling itu ada tiga tipe ya, tiga asas. Yang pertama asas kerahasiaan, asas sukarela, dan asas keterbukaan. Jadi dari ketiga asas itu kita melakukan sesi konseling mempunyai hal yang tidak boleh diungkapkan ke yang lain atau tidak boleh disebarluaskan permasalahan kita. Jadi langsung saja ya. Untuk sesi konseling itu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Jadi kalian sanggup? Jadi langsung saja ya untuk ke sesi permasalahan. Dari kanan apa kiri? Kiri. Baik, dari Elisa ya tadi. Ya, Elisa, apa sih yang ingin disampaikan? Susah belajar, yaitu kalau lagi belajar Tentu sudah. Jadi dari ya. Kalau saya sih dari ini gangguan belajar gitu. Belajar seperti apa? Kayak ya susah ngatur jadwal gitu, jadi tergesa-gesa gitu. Jadi mengatur jam waktu gitu untuk melakukan kegiatan belajar itu susah. Variasi saja. Kalau saya tuh susah bersosialisasi sama kawan kampus gitu. Sudah. Kalau saya itu mood belajarnya itu tergantung mood. Kalau moodnya nggak bagus, males buat belajar. Sudah. Jadi permasalahannya berbeda-beda ya ini. Jadi kita terlebih dahulu berdiskusi permasalahan siapa dulu nih yang mau diangkat. Atau permasalahan Alfi, Kori, Tina, Elisa. Jadi persetujuan dari kalian, permasalahan siapa dulu? Permasalahan Elisa. Tadi permasalahan Elisa sering ngantuk dalam melakukan apa? Saat belajar. Baik, jadi kita setuju ya permasalahan Elisa terlebih dahulu yang kita angkat. Baik, jadi Elisa boleh diceritakan bagaimana permasalahan Elisa? Jadi ya awal berangkat kuliah kayak gitu ya, lagi tidur, kan seger, semangat kayak gitu ya. Terus harapan segala macam, udah jalanin semangat sampai kampus ngobrol sama kawan kayak gitu kan. Setelah itu saya masuk, ya awal-awal masih semangat gitu ya, masih dengerin segala macam kayak gitu sih. Lama kelamaan kok rasanya jenuh kayak gitu. Kadang ngantuk kalau udah lama dosen jelasin gitu, udah banget kayak gitu. Susah banget gitu loh. Kadang kalau nggak ditahan, mungkin bisa tidur gitu di kelas gitu kan. Sama aja kayak setiap apa ya, kalau mungkin tergantung dosennya sih gitu. Kalau aku sih tergantung dosen, tapi ya seringannya gitu. Itu
Tapi Elisa pernah ketiduran nggak di kelasnya? Saking ngantuknya dia langsung tidur terus dibangun. Alhamdulillah selama aku sih nggak pernah sih, paling cuma ya ngantuk berat kayak gitu, tapi nggak pernah sampai tiduran di kelas. Terus kalau semisal Elisa ngantuk, apa yang Elisa lakuin? Mungkin minum gitu ya, kalau enggak minum main gitu aja sih, biar mungkin mata bisa seger. Kalau enggak minta jibitin kawan aja gitu biar melek gitu matanya. Kalau nggak kayak gitu nggak bakal ini lagi, nggak bakal ngantuk lagi. Dari kalau Elisa ngantuk itu ada nggak dari teman atau dosen yang negur Elisa? Mungkin kawan aja sih. Jadi permasalahan Elisa itu dia kamu masih belum bisa mengontrol rasa lelah kamu jadi dengan kamu lelah terus kamu maksudnya kayak ngantuk gitu di kelas dalam proses pembelajaran. Baik, jadi teman-teman, jadi permasalahan Elisa sudah diceritakan. Jadi teman-teman ada yang mau memberi masukan dari saya terus seperti apa? Ya supaya Erisa itu nggak ngantuk di kelas, kalau malam itu diusahain tidurnya itu tidurnya itu di bawah jam 11 gitu. Terus juga jangan kebanyakan main HP. Udah sih itu aja. Dari yang lain? Mungkin bisa, dan mungkin Erisa juga ada faktor lainnya sih, mungkin dari faktor dia kecapean kali ya, mungkin ke bawah ke kampus, jadi situasinya ngantuk juga. Terus kadang biasanya juga emang suka lucu sih ada suasana, ada sentuh yang bikin ngantuk sih, ada gitu, itu aja. Dari saya cukup baik. Elisa, dari tanggapan dari teman-teman, Elisa bagaimana? Mungkin ada yang perlu diperbaiki dari diri saya sendiri, mungkin emang dari pola tidur atau rasa lelah yang emang harusnya istirahat di kosan tapi malah kelas dibawa ke kampus gitu. Mungkin perlu dari tanggapan dari teman-teman, ada nggak rasa Elisa buat berubah dan dalam arti Elisa harus tahu jam istirahat Elisa. Dari permasalahan Elisa yang kurang tidur gitu terus gampang lelah. Saya ingin bertanya, sebelumnya kegiatan Elisa itu apa aja? Kayak apa hanya cuma ke kampus atau apa kerja? kalau kegiatan di kosan sih kayak ya setelah tidur kayak beres-beres gitu ya, beres-beres abis beres-beres mungkin lanjut masak ya, mungkin masak pagi terus itu mandi, setelah mandi ya siap-siap ke kampus. Terus kalau abis sampai kampus udah pulang ke kosan gitu ya, sore itu mungkin istirahat bentar, abis istirahat mungkin cuci baju dulu, terus buka baju, mandi kayak gitu kan. Setelah itu udah istirahat, mungkin main HP, sholat gitu kan, sholat ngaji sebentar, habis itu mungkin ngerjain tugas itu juga nggak tahu. Itu kadang kalau ngerjain tugasnya jam 8 selesai udah jam 11 malam kayak gitu. Kadang nggak waktunya sampai nggak terbentuk gitu. Jadi tidur jam 12 malam, jam setengah 1, kadang sampai nggak bisa tidur kayak gitu. Kalau Elisa nggak bisa tidur, apa yang Elisa lakuin? Atau kamu ngobrol sama teman atau gimana? Kalau nggak bisa tidur kan mungkin emang kalau kawan-kawan mungkin udah tidur ya. Kalau udah tidur mungkin main HP. Kalau main HP entah itu paling dengerin musik. Kalau udah bosen gitu, mungkin dengerin musik. Kita habis itu kalau dengerin musik agak lama kadang ngantuk, kadang suka ngantuk. Jadi buat teman-teman dari
cerita Elisa tadi, dari permasalahan Elisa tadi, dia kan udah cerita kalau dia sebenarnya kegiatannya itu nggak terlalu padat, cuman dia belum bisa mengontrol waktu gitu loh. Sampai waktunya ini dia harus melakukan ini. Terus tadi dia juga cerita bahwa dia ketika mengerjakan tugas itu kayak sering lupa waktu gitu loh, sampai jam 11 sampai jam setengah 12 gitu. Jadi dia pas mau tidur malah nggak bisa tidur gitu. Jadi tanggapan dari teman-teman bagaimana? Apa ada teman-teman Elisa? Kalau menurut saya mungkin Iya. ini apa, di situasi Elsa itu ya emang manusiawi ya kalau misalnya setiap pembelajaran harus melakukan. Tapi kembali lagi ke Elisanya gitu, bangunnya jam berapa dulu tuh gitu. Jadi kalau misalkan kita bangun dari pagi, nggak mungkin dong dari pagi itu masih untuk tidur. Kalau kecuali kalau kesiangan itu buru-buru, nah terus dari persiapan aja ini gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya bisa memilih waktu aja sih dulu. Ada lagi? Baik, terima kasih buat teman-teman sudah memberi tanggapan buat Elisa. Jadi Elisa, dari saya sampaikan, saya simpulkan bahwa yang pertama Elisa harus bisa mengatur waktu buat istirahat, buat mengerjakan tugas, buat bermain HP. Khususnya bermain HP. Bermain HP itu walaupun kita lelah tapi kita masih bermain HP itu bisa jadi kita lupa waktu gitu loh, buat untuk meminimalisir waktu kita cukup atau enggak buat istirahat gitu. Jadi yang pertama Elisa itu harus dari Elisa harus mau bangkit buat bisa membagi waktunya, terus juga mengurangi kegiatan-kegiatan seperti bermain HP, terus juga kalau istirahat itu harus di bawah jam 11 ya, Iya. 11 gitu. Bagaimana Elisa dengan konseling kita kelompok kita ini tadi, apa yang bisa Elisa simpulkan? Jadi mungkin dari semua tadi, dari saran kawan, dari semua jadi mungkin bisa pola tidur nanti juga bisa lagi depannya untuk istirahat jam cukup gitu, supaya di kelas itu nggak cepat ngantuk gitu ya. Jadi dengan kita konseling ini ada nggak buat Elisa buat semangat lagi buat seharusnya begini, seharusnya begini, ada nggak? Dorongan buat berubah mengatur waktunya itu ada. Baik. Jadi bagaimana dengan permasalahan Elisa? Ada yang masih menjanggal atau bagaimana? Alhamdulillah udah. Jadi Elisa sudah tahu ya seharusnya apa yang harus Elisa lakukan. Baik teman-teman, sepertinya sesi konseling kita hari ini sudah cukup dan alhamdulillah satu permasalahan kita sudah terselesaikan. Jadi kita bakal diskusi lagi kapan nih untuk permasalahan selanjutnya, sesi selanjutnya. Mungkin 2 minggu. Oh, 2 minggu selanjutnya. Baik, kita nanti atur saja ya pas di via WhatsApp. Baik. Ya. Jadi untuk sekarang kita tutup terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi konseling dan alhamdulillah satu permasalahan kita sudah terselesaikan dan nanti kita bertemu lagi 2 minggu setelah hari ini ya. Baik, baik, terima kasih buat semuanya dan saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi